Halo semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai application of Islamic Financial Contracts to Accounting. Tapi sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu dengan anggota-anggotanya. Anggota kelompok 7 terdiri dari yang pertama Dita Pertiwi, kedua Rania Muada, tiga Fauzia Agustina Akiki, keempat saya sendiri Alendra Taufikur Rahman, dan yang kelima Jevan Junior Gunawan. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Untuk materi pertama, yaitu 3 Islamic Financial Contract, atau 3 kontrak keuangan Islam. Yang pertama ada murabahah, kemudian ada ijarah, dan juga tawaruk. Untuk murabahah dan ijarah sudah dijelaskan di bab sebelumnya, tapi tetap dijelaskan lagi di sini. Kemudian ada tawaruk, yang akan nantinya dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk murabahah, itu merupakan akad jual beli, di mana harga dan juga keuntungan telah disepakati antara pihak yang menjual dengan pihak yang membeli. Di mana dalam murabahah ini, artinya penjual itu harus mengungkapkan biaya tersebut kepada pihak yang membeli nanti. Di mana harga yang sudah ditentukan tadi itu sudah termasuk dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu ada ijarah, di mana ijarah ini merupakan akad sewa menyewa barang ataupun jasa antara kedua belah pihak, di mana nantinya untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang telah disewa tadi. Nah, nantinya ini bank akan membeli ataupun membayar barang ataupun jasa dari penyedia yang telah diminta oleh sang nasabah, dan kemudian nanti menyewakan barang atau jasa tersebut kepada sang nasabah, di mana nantinya sang nasabah akan dapat menikmati manfaat dari barang ataupun jasa tersebut. Dan nanti sebagai imbalannya, nasabah akan membayarkan sewanya selama periode tertentu. Lalu yang ketiga itu tawaruk, yaitu di mana tawaruk ini merupakan suatu mekanisme untuk memberikan pembiayaan secara syariah, yang nantinya akan dikembalikan dengan cara mencicil. Untuk depositor, yaitu memerlukan yang namanya fixed return ataupun pengembalian tetap untuk dikembalikan secara mencicil. Sedangkan untuk nasabah, yaitu menggunakan uang tunai atau cash. Untuk materi berikut merupakan tahap-tahap yang terjadi di dalam tawaruk. Jadi yang pertama, nasabah yang sedang membutuhkan kas, itu pergi ke bank syariah, dan kemudian mereka itu harus berjanji untuk membeli komoditas tertentu dari bank. Jika ia memperolehnya dan kemudian nanti menjualnya kepada nasabah tersebut secara murabahah. Lalu bank kemudian pergi ke suatu pedagang dan membeli komoditas yang diminta dari nasabah, lalu langsung segera menjual kepada nasabah tersebut dengan harga markup. Lalu nasabah sudah memiliki barang yang telah dikontrak tadi untuk membayar secara mencicil. Kemudian dikarenakan nasabahnya sedang membutuhkan kas, maka nasabah tidak menerima penyerahan dari komoditas tadi. Tapi nasabah harus menunjuk bank sebagai agen untuk menjual komoditas tersebut ke pasar. Kemudian bank pun menjual komoditas tersebut ke pasar dengan atas nama dari sang nasabah. Lalu kemudian hasilnya itu dikreditkan ke rekening nasabah. Lalu setelah dapat hasil tadi, pelanggan akhirnya membayar bank dengan cara mencicil. Materi berikutnya yaitu merupakan AAOIFI and IFRS Accounting Standard. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI merupakan suatu organisasi bentukan bank-bank Islam di dunia yang bertujuan untuk mengembangkan syariah, audit, dan juga standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Nah, apa sih hubungan dengan IFRS? Untuk lebih tahu, latar belakang dari terbentuknya organisasi ini adalah dikarenakan tujuan keuangan Islam yang bisa dibilang berbeda dari yang ada di standar IFRS, serta bank-bank Islam dunia juga harus mematuhi hukum komersial Islam atau biasanya disebut kepatuhan syariah, sehingga dibentuklah organisasi berikut yang bisa dibilang sebagai standar
akuntansi yang berbeda dengan IFRS, karena IFRS sendiri ini tidak melayani persyaratan transaksi keuangan Islam. Kemudian ada Accounting for Murabahah Financing Transactions under AAOIFI standard. Nah, dikarenakan para bangkil-bangkil di syariah ini merupakan seorang pemodal dan tidak berfokus sebagai trader, maka mereka ini tidak ingin menimbun ataupun mengambil risiko terhadap barang-barang yang tidak terjual. Nah, untuk transaksi-transaksinya itu tahapannya sebagai berikut. Jadi yang pertama tahapannya itu pelanggan atau nasabah itu memerintahkan bank untuk membeli barang yang diidentifikasi, sambil mereka itu berjanji untuk membeli barang dari bank tersebut, dan kemudian nanti bank itu akan diberikan beberapa keuntungan. Kemudian untuk tahap keduanya, yaitu bank membeli dan kemudian membayar barang yang diminta oleh nasabah atau pelanggan dari vendor. Lalu tahap ketiga, bank akan melakukan akad jual beli murabahah kepada nasabah dan juga menyerahkan barangnya. Dan untuk yang tahap terakhir, itu pelanggan akan membayar barang tersebut secara cicilan ke bank. Nah, tahap-tahap transaksi tersebut ini bisa dikenal sebagai murabahah untuk pemesanan pembelian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa aja sih yang harus dipertimbangkan sebelum kita melakukan proses akuntansi yang sebenarnya. Jadi di sini ada 5 pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah simpanan nasabah, yang kedua adalah perhitungan harga jual murabahah, yang ketiga pengakuan keuntungan, yang keempat keterlambatan pembayaran, dan yang terakhir adalah pelunasan lebih awal. Nah, untuk setiap poin-poin ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi di sini untuk permasalahan pertama yang perlu dipertimbangkan adalah biasanya diperlukan deposit. Untuk mengurangi resiko non-performance atau nasabah yang tidak menepati janjinya untuk membeli barang yang telah disediakan oleh bank, di sini biasanya bank meminta nasabah untuk membayar deposit pada saat ia memesan barang dengan janji untuk melanjutkan pembeliannya dari bank. Nah, deposit ini sering disebut dengan urban. Urban itu sebenarnya apa sih? Jadi urban ini adalah deposit yang tidak dapat dikembalikan jika nasabah tidak melanjutkan pembeliannya atau urban tersebut telah masuk ke penjual. Namun, jika nasabah melanjutkan pembeliannya, maka urban tersebut telah masuk ke dalam harga barang tersebut. Jadi untuk permasalahan yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah perhitungan harga jual murabahah. Pada fase ini, kita tuh melewati 2 fase, yaitu yang pertama ada perhitungan biaya pembiayaan, dan yang kedua ada hitung markup-nya. Nah, untuk yang pertama, kita tuh harus menghitung biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan itu merupakan jumlah aktual yang dibiayai oleh IFI, sebuah lembaga keuangan Islam. Biaya pembiayaan ini didapat dari biaya peralatan deposit dari pelanggan. Nah, nanti biaya peralatan ini dihitung semuanya, seperti pajak, pengiriman, asuransi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita tuh harus menghitung markup-nya. Jadi markup itu adalah keuntungan aktual dari seluruh periode akad murabahah. Nah, markup ini dihitung dari persen markup biaya pembiayaan dikali jangka waktu seluruh periode dari akad murabahah. Lalu setelah kita mendapatkan biaya pembiayaan dan markup, maka kita bisa menghitung harga jual murabahahnya. Harga jual murabahah itu didapat dari jumlah total biaya pembiayaan ditambah jumlah markup-nya. Selanjutnya, permasalahan ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah keuntungan harus diakui. Nah, di sini bagian markup itu dari keuntungan adalah untuk seluruh periode kontrak. Jadi di sini kita menggunakan konsep kehati-hatian di mana tidak mengakui laba pada tahun buku pertama karena resiko realisasinya itu jauh lebih besar daripada penjualan tunai. Oleh karena itu, kita tuh harus memerlukan mengalokasikan laba ini selama periode kontrak untuk memberikan metode pengakuan yang lebih adil. Nah, oleh karena itu, AOIVT menyediakan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah mengakui keuntungan secara merata selama periode tersebut. Yang kedua, mengakui keuntungan sesuai dengan angsuran yang diterima atau piutang. Yang ketiga, metode lain yang masuk akal. Yang keempat, metode yang digunakan itu dapat mengakui keuntungan kecuali ada pelunasan yang lebih awal. Dan yang kelima itu
Untuk pengakuan bunga dalam pinjaman menggunakan metode saldo menurun ganda atau metode saldo berkurang yang digunakan dalam perhitungan depresiasi. Lalu metode yang terakhir adalah laba diakui itu menggunakan tingkat laba efektif atas biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, hal ini memiliki efek mengakui lebih banyak keuntungan di tahun-tahun awal murabahah dan lebih sedikit keuntungan di tahun-tahun berikutnya. Pola yang konsisten seperti ini dengan pengakuan bunga pinjaman di mana semakin tinggi saldo pokok, maka semakin tinggi juga bunga yang diakui. Untuk permasalahan yang keempat adalah angsuran murabahah biasanya jatuh tempo setiap bulan. Keterlambatan membayar angsuran pada bank konvensional ini, maka nasabah itu akan dikenakan bunga. Nah, bunga ini nantinya akan semakin besar jika nasabah itu selalu melakukan penundaan dalam pembayaran. Hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh bank syariah karena termasuk kegiatan riba. Namun untuk saat ini, para ulama telah mengizinkan bank syariah untuk memungut denda yang disebut dengan tawid. Tawid ini berguna untuk mendorong pelanggan agar membayar dengan tepat waktu. Jumlahnya sendiri biasanya itu diberikan untuk amal guna menghindari masalah syariah. Permasalahan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah pelunasan lebih awal. Biasanya, akad murabahah ini adalah untuk sekitar 3 atau 5 tahun. Nah, nasabah dapat memilih untuk melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini sering disebut dengan pelunasan lebih awal. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam perbankan syariah, harga jual murabahah itu sudah termasuk keuntungan sampai dengan berakhirnya masa awal akad. Oleh karena itu, jika nasabah ingin membayarnya lebih awal, secara teknis ia juga harus membayar seluruh harga murabahah yang masih belum dibayar. Jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, ini memang terlihat tidak adil. Namun, dalam pandangan Islam, praktek tersebut sudah adalah jual beli yang menimbulkan hutang yang harus dibayar. Dalam syariah, seseorang itu juga didorong untuk melepaskan sebagian dari hutang yang dikenal dengan ibrah. Nah, di sini pada dasarnya ibrah itu adalah diskon pada saldo harga murabahah dengan memperhitungkan masa kontrak yang belum berakhir. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan journal entry untuk menulis akad murabahah. Di sini yang pertama ada pesan dari pelanggan. Untuk pesan dari pelanggan itu sendiri, debitnya ada tunai dan kreditnya ada hutang deposit. Itu diambil dari jumlah deposit. Lalu yang kedua ada pembelian peralatan oleh bank. Di debitnya sendiri ini ada peralatan dan di kreditnya ada tunai. Jumlah total yang dibayarkan untuk peralatan itu diambil dari biaya pembiayaan ditambah setoran yang diterima. Lalu yang ketiga ada murabahah penjualan peralatan kepada pelanggan. Di debitnya ada pembiayaan murabahah dan di kreditnya ada peralatan dan laba diterima. Nah, di sini dengan harga jual murabahah dengan biaya pembiayaan lalu dengan total keuntungan murabahah atau markup. Lalu yang ketiga kita harus menulis tentang kewajiban deposito seperti yang digunakan untuk mengurangi biaya pembiayaan. Di sini debitnya ada hutang deposit dan di kreditnya ada peralatan. Nah, di sini diambil dari jumlah deposit yang diterima dari pelanggan. Lalu yang kelima, di sini ada untuk mencatat angsuran yang diterima. Debitnya ada tunai dan di kredit ada pembiayaan murabahah. Ini diambil dari jumlah angsuran yang diterima. Lalu yang kedua ada laba yang belum diterima di debitnya dan di kreditnya ada akun laba rugi. Lalu diambil dari jumlah laba yang diakui. Lalu nomor 6 sendiri itu ada untuk mencatat angsuran yang telah jatuh tempo. Di debitnya itu ada piutang dan di kreditnya ada pembiayaan murabahah. Di sini jumlahnya itu diambil dari angsuran yang jatuh tempo. Lalu untuk yang kedua ada laba yang belum diterima di debit dan di kreditnya ada akun laba rugi. Jumlah ini diambil dari jumlah keuntungan yang diakui dalam angsuran yang telah jatuh tempo. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7 adalah untuk mencatat denda atas angsuran yang telah jatuh tempo yang telah diterima. Di sini untuk debitnya sendiri ada piutang dan di kreditnya ada hutang amal. Jumlahnya sendiri diambil dari jumlah tawid atau denda. Lalu yang ke-8 adalah untuk mencatat angsuran yang telah jatuh tempo yang telah diterima. Di sini harus diingat bahwa keuntungan itu sudah diakui sebelumnya. Untuk jurnalnya ada yang pertama ada debit, ada tunai, dan yang di kredit ada piutang. Jumlah ini diambil dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo yang telah diterima. Lalu yang ke-9 itu ada untuk mencatat amal tawid yang dibayarkan untuk amal. Di
Di debitnya ada hutang amal dan di kreditnya ada tunai. Tunai ini diambil dari tawid diterima dibayar untuk amal. Lalu yang ke-10 adalah untuk mencatat pemutusan akad murabahah. Di sini ada 2 jurnal. Jadi yang pertama ada piutang debit di debit dan kreditnya ada pembiayaan murabahah. Untuk jumlah ini diambil dari jumlah saldo angsuran. Lalu yang kedua ada jumlah yang belum diterima di debit dan akun laba rugi di kredit. Jumlah ini diambil dari jumlah laba akhir yang diakui. Selanjutnya yang nomor 11 di sini ada untuk mencatat angsuran akhir yang diterima. Di sini debitnya dia tunai dan kreditnya ada piutang. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu diambil dari jumlah angsuran terakhir yang diterima. Lalu untuk transaksi yang terakhir adalah untuk mencatat terminasi dini dan penyelesaian dengan raba. Yang pertama itu di debit ada tunai dan di kredit ada pembiayaan murabahah. Di sini diambil dari jumlah penyelesaian yang diterima. Lalu yang kedua yang di debit adalah laba yang belum diterima. Di kreditnya ada akun laba rugi dan pembiayaan murabahah. Untuk laba yang diterima itu diambil dari saldo terutang di akun dan untuk akun laba rugi ini diambil dari jumlah akhir laba yang diakui dan yang pembiayaan murabahah diambil dari jumlah rabat yang diberikan. Pada penyajian laporan keuangan pembiayaan murabahah ditampilkan catatan atas laporan keuangan Bank Islam Malaysia pada tahun 2016, ditampilkan beberapa kelompok pembiayaan. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan pembiayaan murabahah sesuai dengan standar AAOV. Slide ke depan akan ditampilkan jenis kelompok kontrak pembiayaan murabahah pada laporan laba rugi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi yang pertama, yaitu mengenai akuntansi murabahah sederhana di bawah AAOIV. Jadi soal tersebut disebutkan bahwa Ali membutuhkan pembiayaan untuk membeli rumah seharga $100.000. Bank Islam menjual rumah kepadanya dengan markup 10% bertahun dengan tingkat pengembalian konstan dengan jangka waktu pembiayaan 5 tahun. Lalu angsuran dibayarkan setiap tahun. Nah, untuk yang pertama ini diminta untuk menghitung markup harga jual murabahah, angsuran tahunan, dan juga laba yang diakui per tahun. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama ini, diketahui bahwa biaya pembiayaan tadi adalah $100.000, markup dihitung dari 10% dikali 5 tahun kali $100.000 ditemukan $50.000. Harga jual murabahah itu ditentukan dari biaya dan juga markup, dapatlah $150.000 dan juga jumlah angsuran tahunan itu diperoleh dari 150.000 dibagi 5, ditemulah $30.000. Lalu laba yang diakui per tahun itu adalah $50.000 dibagi 5 kali angsuran, sehingga ditemukanlah adalah $10.000 per angsuran. Baik, masih pada soal yang sama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu diminta untuk membuat entry jurnal di bank untuk mencatat inisiasi dan pencatatan penerimaan angsuran pertama dan melakukan keuntungan jika laba diakui pada saat angsuran diterima dan semua angsuran diterima sesuai dengan jadwal. Baik, langsung saja. Pada tampilan slide, sudah ditentukan 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu ketika bank membayar tunai kepada pengembang untuk membeli rumah, sehingga uang tunai atau kas di kredit dan juga peralatan di debit. Kemudian untuk skenario yang kedua yaitu bank menjual rumah itu kepada Ali dengan markup, maka pembiayaan murabahah itu di debit dan juga peralatan di kredit dan juga laba ditangguhkan sebesar $50.000 sudah ditentukan di awal. Lanjutkan soal nomor 2, yaitu jurnal untuk angsuran pertama yang diterima di akhir tahun, yaitu kas $30.000 dan juga pembiayaan murabahah $30.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat laba yang diakui pada saat diterima angsuran pertama, yaitu laba yang ditangguhkan di debit dan juga akun laba rugi di kredit sebesar $10 yang sudah ditentukan. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu diminta untuk membuat neraca pada awal dan juga akhir tahun pertama dan juga laporan laba rugi pada akhir tahun yang sama juga. Nah, sudah ditampilkan bahwa untuk neraca keuangannya, untuk awal tahun itu sudah ditentukan di awal dan juga untuk akhir tahun ini sendiri, pembiayaan murabahah ini tersisa 120.000 karena 30.000 sudah diakui untuk angsuran pertamanya. Kemudian untuk laba yang ditangguhkan ini tersisa 40.000 juga karena sudah diakui 10.000 untuk keuntungan per tahunnya. Sehingga didapatkan nilai buku bersih
di awal tahun 100.000 dan juga di akhir tahun yaitu 80.000. Untuk laporan laba ruginya di akhir tahun yang sama didapatkan keuntungan dari pembiayaan murabahah itu sebesar $10.000. Kemudian saya akan menjelaskan ilustrasi yang kedua, yaitu terkait pengakuan laba murabahah menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining method. Jika kita menggunakan metode saldo menurun seperti penurunan ganda dari metode effective profit rate, maka kita akan melihat bahwa laba yang diakui tinggi di tahun-tahun awal dan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Kemudian langsung saja kita ke ilustrasinya, yaitu misalnya jika periode pembiayaan adalah N, maka laju metode penurunan ganda adalah 2 kali 1/N. Jadi pada ilustrasi sebelumnya, di mana jangka waktu pembiayaan adalah 5 tahun, maka N sama dengan 5, dan tingkat menurun gandanya adalah 2 kali 1/N sama dengan 2/5, sama dengan 40% per tahun. Rate atau tingkat menurun ganda ini digunakan untuk mengalihkan total keuntungan untuk mendapatkan jumlah pertama dari laba yang diakui pada periode pertama, dan selanjutnya kita menggunakan rate ini atas sisa laba pada awal periode berikutnya. Kita juga dapat membuat tabel amortisasi, atau dalam hal ini pengakuan laba, untuk menghitung jumlah laba yang harus diakui setiap tahun. Seperti yang terlihat pada tabel 8.2, laba yang diakui per tahun menurun setiap tahunnya. Konsep dari metode effective profit rate bergantung pada konsep time value of money, yang merupakan konsep kontroversial dalam Islam. Time value of money menyeratkan bahwa nilai dolar hari ini lebih berharga dari nilai dolar di masa mendatang. Diasumsikan kita memiliki 1 juta dolar, dan mungkin investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah untuk membeli dan menjual tanah. Jadi dalam 5 tahun, 1 juta dolar milik kita akan digabungkan menjadi dalam kurung 1 plus 0,1 dikali 5 dikali 1 juta dolar, sama dengan 1.610.510 dolar. Jadi kita bisa melepaskan kesempatan untuk menghasilkan 610.510 dolar dalam 5 tahun. Ini yang dinamakan kos surga. Time value for money digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur ini. Tindakan menghitung nilai masa depan dari suatu investasi pada tingkat I% per tahun yang dimajemukkan disebut compound atau penggabungan. Kemudian untuk mengilustrasikan perbedaan antara simple return dan compound return, di sini misalnya kita menginvestasikan 1.000 dolar dengan simple rate of return 10%. Dalam hal ini 1.000 dolar dengan tingkat return 10% per tahun akan memberi keuntungan 100 dolar selama 1 tahun. Jadi sejumlah 1.000 dolar akan menghasilkan simple return sebesar 200 dolar, yang secara bersama dan investasi akan memberi kita nilai masa depan 1.200 dolar. Di sini kita mengasumsikan tidak menginvestasikan kembali keuntungan 100 dolar dari tahun pertama. Namun, penggabungan atau compound mengasumsikan bahwa kita menginvestasikan kembali return 100 dolar dari tahun pertama bersama dengan jumlah asli pada tahun kedua. Dengan penghitungan, penggabungan atau compound 1.000 dolar dengan tingkat return 10% per tahun selama 2 tahun akan menghasilkan 1.100 dolar atau nilai total pada akhir tahun pertama ditambah dengan 10% dari 1.100 dolar. Ditemukan sejumlah 1.210 dolar. Perbedaan tambahan 10 dolar dari simple return 200 dolar adalah karena kita menginvestasikan kembali penghasilan dari tahun pertama bersama dengan pokok untuk tahun lain. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan nilai masa depan 1.000 dolar dengan tingkat return 10% per tahun sama dengan 1.210 dolar. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa menginvestasikan 1.000 dolar dimajemukkan pada tingkat keuntungan 10% per tahun memberikan kita 1.210 dolar dalam 2 tahun. Dalam notasi matematika, ini dikatakan sebagai nilai masa depan atau future value. Oleh karena itu, future value dari 1.000 dolar dengan tingkat return 10% sama dengan 1.210 dolar. Terkait dengan hal ini ada juga yang disebut dengan konsep diskon, yang merupakan kebalikan dari penggabungan. Dalam penggabungan, kita bergerak maju dalam waktu untuk mendapatkan nilai masa depan dan jumlah yang diinvestasikan pada hari ini. Sedangkan dalam mendiskontokan, kita beralih dari masa depan hingga saat ini. Oleh karena itu, nilai sekarang atau present value sebesar 1.210 dolar diterima dalam waktu 2 tahun, didiskon 10% per tahunnya, sehingga ditemukan tingkat keuntungan bernilai 1.000 dolar pada hari ini. Kita dapat menulis ini sebagai present value dari 1.210 dolar dengan tingkat keuntungan 10% sebesar 1.000 dolar.
Perhitungan menjadi lebih kompleks karena jumlah periode dan jumlah arus kas semakin lebih dan lebih, seperti yang terlihat pada gambar 8.6, di mana ada jumlah arus kas yang berbeda selama 5 tahun. Untuk mengatasi masalah kompleks ini, kita dapat menggunakan rumus untuk menyederhanakannya. Rumus untuk menghitung nilai masa depan atau future value misalkan sejumlah present value pada 10% per tahun. Laba gabungan dalam waktu n tahun dihitung dengan rumus future value sama dengan present value dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat n. Sedangkan nilai sekarang atau present value dari sejumlah future value dalam n tahun dari sekarang dihitung dengan rumus present value sama dengan future value dikali 1 per dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat n, atau future value kali dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat min n. Masalahnya menjadi lebih akut ketika kita harus menghitung nilai masa depan dari jumlah tunggal yang diinvestasikan pada periode awal atau waktu periode 0 pada gambar 8.6. Menghitung present value atau future value dari serangkaian arus kas dengan sejumlah yang sama selama jumlah periode tertentu, seperti dalam perhitungan future value atau present value dari jumlah pinjaman yang biasanya dilunasi dalam beberapa periode dengan jumlah angsuran yang sama setiap periode. Rangkaian arus kas yang sama selama beberapa periode ini yang dikenal sebagai anuitas. Hal ini dapat dilihat pada timeline pada gambar 8.7 yang terdiri dari pembayaran $500 selama 5 tahun. Jika kita menghitung present value dari arus kas di atas dengan tingkat diskon sebesar 10% per periode, maka akan didapat present value sebesar 1.895 dengan rumus seperti yang tertera pada slide berikut. Dan secara sederhana dirumuskan sebagai present value of annuity sama dengan jumlah pembayaran dikali dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus tingkat diskontonya pangkat min n per tingkat diskonto. Dan kemudian kita masukkan variabelnya, maka didapat present value of annuity sama dengan 500 dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat min 5 per 0,1 sama dengan 1.895. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung cicilan pembiayaan murabahah atau nilai sekarang dari serangkaian arus kas kontan, yaitu anuitas. Kita juga dapat dengan mudah menghitung ini dengan menggunakan tabel present value of annuity yang akan dijelaskan oleh Rania. Materi selanjutnya adalah terkait perhitungan PV dari tabel anuitas. Melanjutkan contoh yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Jeven untuk mencari PV dari pembayaran 500 dengan bunga 10% untuk 5 tahun, maka kita perlu untuk mencari diskon faktornya terlebih dahulu dari tabel anuitas ya teman-teman. Caranya gimana sih? Nah, caranya kita harus lihat pada sisi bagian kiri yang menunjukkan periode anuitas. Dan kita harus mencari angka 5 karena pembayaran pada contoh ini adalah selama 5 tahun. Kemudian pada arah horizontal, kita harus mencari angka 10% karena bunganya adalah 10%. Lalu setelah menemukan itu, kita harus tarik lurus ke bawah hingga sejajar dengan baris pada periode 5, sehingga kita akan menemukan kolom diskon faktor sebesar 3,79. Lalu untuk mencari PV-nya, kita tinggal mengalihkan nih pembayaran atau angsuran 500 itu dengan diskon faktor sehingga kita akan menemukan hasil sebesar 1,895 dan angka ini itu hasilnya sama dengan cara sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Jeven. Nah, lebih simpel bukan untuk mencari PV dari tabel anuitas ini? Yang selanjutnya, gimana sih caranya untuk mencari effective rate of profit dengan menggunakan tools Excel? Nah, caranya kita ini perlu untuk menggunakan formula yang namanya adalah internal rate return atau yang kita kenal sebagai IRR. Contohnya, mari kita gunakan data dari ilustrasi 1 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Gita. Dengan data cash inflow atau PMT sebesar $30.000 dan PV $10.000 dan periodenya 5 tahun dengan bunga 10%, maka untuk mencari tingkat bunga efektifnya, kita harus menuliskan formula sama dengan IRR dan buka kurung nilai dari PV dan angsuran selama 5 tahun, tingkat bunganya yaitu sebesar 10%, sehingga akan ditemukan hasil sebesar 15,2%. Namun, kalau misal kalian nih sudah mengikuti langkah-langkah ini tapi hasilnya error, maka kalian dapat mengganti penghubung koma tadi dengan tanda titik koma, sehingga kalian juga akan menemukan hasil sebesar 15,2% ini.
Setelah mendapat nilai tingkat bunga efektif, maka kita dapat menghitung nih berapa sih keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan tabel amortisasi yang terlihat pada saat ini, yaitu dengan membulatkan bunga efektifnya menjadi 15,3%. Yang mana pada kolom B ini akan menunjukkan keuntungan yang diperoleh setiap tahun, dan pada kolom E akan menunjukkan biaya perolehan yang diamortisasi pada tingkat keuntungan efektif dan merupakan nilai wajar yang ditampilkan pada neraca di akhir tahun. Kemudian terkait dengan pencatatan jurnalnya. Jurnal untuk tahun pertama setelah inisiasi, pencatatannya yaitu pada debit adalah pembiayaan murabaha dan kreditnya adalah peralatan sebesar 100.000. Lalu jurnal pengakuan laba terdapat dua jenis, yaitu pada saat angsuran jatuh tempo dengan pencatatannya pembiayaan murabaha pada debit dan pendapatan dari pembiayaan murabaha pada kredit sebesar 15.300. Yang kedua adalah pada saat angsuran diterima, di mana cash pada debit dan kreditnya adalah pembiayaan murabaha sebesar 30.000. Selanjutnya, pada akhir tahun, pencatatannya adalah pendapatan dari pembiayaan murabaha pada akun laba rugi sebesar 15.300. Dan pada balance sheet, akan muncul akun pembiayaan murabaha sebesar 85.300, yang mana ini merupakan hasil dari 100.000 ditambah 15.300 dari pengakuan laba saat jatuh tempo, dikurangi dengan 30.000 dari laba pada saat angsuran diterima. Kemudian pada profit and loss account akan menunjukkan adanya pendapatan dari pembiayaan murabaha sebesar 15.300. Berikut ini adalah ilustrasi komprehensif akuntansi murabaha berdasarkan AOV dan IFRS. Nah, silahkan untuk membaca soalnya dengan mempause videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu mari kita amati secara bersama ilustrasi pada slide ini ya, bahwa Shadiq Al-Mahribi ini melakukan kontrak murabaha pada 1 Januari 2016 dengan melakukan pembelian sebesar 50 juta dan depositnya sebesar 10 juta dalam waktu 5 tahun, serta terdapat markup sebesar 10 juta yang akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Dan pada awal tahun keempat, Shadiq ini meminta untuk mengakhiri kontrak dan bank menyetujui permintaan tersebut. Dan perlu diketahui adalah bahwa bank ini mengakui profitnya dengan mengikuti standar akuntansi AOV. Nah, lalu kita diminta nih untuk menghitung berdasarkan 8 permintaan yang ada pada soal ini. Nah, silahkan untuk di-pause kembali ya teman-teman untuk memahami soal-soalnya. Oke, untuk soal yang nomor 1-7 ini merupakan perhitungan di bawah standar akuntansi AOIV. Yang pertama adalah harga jual murabaha dihitung dengan harga beli dikurangi dengan deposit ditambah dengan markup dan hasilnya adalah 50 juta. Yang kedua adalah angsuran tahunan yang diperoleh dengan menghitung harga jual dibagi dengan tahun pembayaran, sehingga hasilnya adalah 5 juta. Yang ketiga adalah keuntungan yang diperoleh pada setiap tahun, menghitungnya dengan cara markup dibagi dengan tahun, yaitu menghasilkan angka 2 juta. Yang keempat, rabat pada awal tahun keempat adalah dihitung dengan total murabaha profit dikurangi profit yang diakui sampai akhir tahun ketiga, yaitu 2 juta dikali 3 tahun, hasilnya adalah 6, dan rabat yang diterima pada tahun keempat adalah 4 juta. Dan yang kelima adalah jumlah penebusan, yaitu total harga dikurangi dengan total yang dibayar selama 3 tahun dikurangi dengan rabat, sehingga hasilnya adalah 16 juta. Lalu berikut ini merupakan balance sheet dan income statement di bawah standar AOIV. Dengan jurnal pencatatan penghentian murabahanya adalah cash 16 juta dan laba ditangguhkan 4 juta pada debit dan kreditnya adalah pembiayaan murabaha sebesar 20 juta. Kemudian adalah perhitungan di bawah standar akuntansi IFRS. Maka kita ini perlu untuk mencari bunga efektif dengan memasukkan formula IRR seperti yang tertera pada slide ini. Sehingga kita akan menemukan hasil 7,93% yang akan kita gunakan untuk membantu perhitungan rabat dengan menggunakan tabel amortisasi yang ada pada slide selanjutnya. Sehingga rabat pada awal tahun keempat ini dapat dicari dengan menghitung selling price dikurangi angsuran yang dibayar, dikurangi dengan total pelunasan dari tabel amortisasi, sehingga hasilnya adalah 2,1,5 juta. Lalu untuk menemukan jumlah penebusan dapat dilihat dari tabel amortisasi pada tahun ketiga pada kolom D, yaitu senilai 17,8 juta.
Dan berikut merupakan balance sheet dan income statement di bawah standar akuntansi IFRS. Sebelum mengakhiri videonya, saya akan menyampaikan sebuah quotes atau kutipan terlebih dahulu, yang berbunyi, ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus disertai doa. Jadi, untuk kita dapat memperoleh ilmu yang sejati, itu harus benar-benar kita usahakan ilmu tersebut, kita pelajari ilmu tersebut, kita pikirkan, dan juga yang paling penting, kita harus menyertainya dengan berdoa. Karena untuk memperoleh ilmu yang sejati ini, itu tidaklah mudah dan banyak rintangannya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga video dari kami ini bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.